Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Ikhwan? Waalaikumsalam Bu Yaya, Alhamdulillah kabar baik Bu Yaya, tapi ya kabar baiknya ada beberapa hal yang bisa membuat bingung ini ketika di kelas ini. Wah, kenapa kok bingung? Bisa diceritakan, mungkin nanti saya bisa sedikit membantu lah. Iya Bu Yaya, di kondisi anak-anak kalau waktu pembelajaran ini ya seperti motivasi belajarnya itu agak rendah. Jadi kalau diajar itu tidur, kalau enggak gitu ya kepalanya ditaruh di meja. Jadi ya sedikit membingungkan guru yang mengajar. Oh gitu Pak. Jadi saya bisa simpulkan bahwa pada pembelajaran Bapak itu semangat anak-anak itu rendah, banyak anak-anak yang belajarnya kurang bersemangat tadi, terlihat ngantuk di sekolah dan yang lain sebagainya. Nah, berarti kita mau mencari strategi bagaimana menyelesaikan masalah Pak Ikhwan. Nah, kira-kira nantinya dari pembicaraan kita ini, apa sih tujuan Bapak yang ingin nantinya tercapai? Saya ingin ada metode baru Ibu yang bisa membuat anak-anak ketika di kelas itu tidak ngantuk. Berarti nantinya kita cari metode untuk solusi bagaimana meningkatkan semangat pembelajaran Bapak saat di kelas. Iya. Kemudian saya mau bertanya Pak, ciri-ciri menurut Bapak, ciri-ciri anak yang memiliki semangat belajar yang tinggi saat di kelas apa saja kira-kira? Menurut saya anak-anak yang mempunyai semangat belajar tinggi di kelas itu fokus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian fokus terhadap media yang disediakan oleh guru selama mengikuti pembelajaran Bu Yaya. Oh iya, benar sekali Pak. Terlihat bahwa memang kalau anak-anak memiliki semangat yang tinggi, dia fokus pada pembelajaran yang Bapak sampaikan, dia akan semangat dan lebih senang pada pembelajaran yang nantinya Bapak lakukan. Nah, kira-kira dari penilaian Bapak saat ini, pembelajaran yang Bapak Ikhwan lakukan, kira-kira Bapak berada di skala mana? Kalau analisa saya antara skala 1 sampai 10 itu masih di posisi 5, Bu. Oke, baik Pak, berarti Bapak sekarang masih di posisi 5. Nah, untuk selanjutnya, kalau nantinya Bapak ingin meningkatkan semangat belajar anak-anak, skala mana yang kira-kira Bapak ingin capai? Saya ingin di posisi ya kalau tidak 8 ya 9 lah Bu. Jadi saya anggap itu sudah berhasil menguasai anak-anak, anak-anak juga semangat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jika skalanya 8 atau 9 Bu. Oke Pak Ikhwan, nah kalau nantinya Pak Ikhwan ingin sampai di skala seperti itu, di skala yang Bapak inginkan tadi, yaitu di skala 8 atau 9. Ayo kita cari penyebabnya nih, kira-kira anak-anak yang kurang semangat belajarnya, apa karena, mohon maaf nih Pak, apa karena bosan, atau apa karena dia begadang semalaman, atau yang lainnya lah. Nah, kira-kira Bapak sudah mengidentifikasi enggak penyebab kurang semangatnya belajar anak-anak pada pembelajaran yang Bapak lakukan? Baik Bu Yaya, jadi kemarin itu saya sempat
menyebar angket kepada anak-anak. Nah, ternyata mayoritas menjawab pembelajaran yang saya lakukan itu monoton. Jadi saya terkesan berceramah ketika ada di kelas. Oke, berarti Bapak sudah tahu ya penyebabnya bahwa Bapak menggunakan metode yang monoton sehingga anak-anak merasa bosan dan mengantuk saat pembelajaran di kelas. Nah, kalau begitu, kira-kira strateginya Bapak untuk mengatasi anak-anak yang kurang bersemangat di dalam kelas, apakah ada idekah dari Bapak untuk mengatasi itu? Berdasarkan angket yang saya sebar kemarin, Bu, jadi saya menemukan ide bahwa saya harus kombinasi. Jadi saya harus mengombinasikan antara teknik ceramah dan juga membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi anak-anak bisa saya suruh untuk melihat video, atau saya bawakan proyektor atau TV LED, saya buatkan PowerPoint yang interaktif. Jadi anak-anak bisa lebih suka dengan pembelajaran yang saya lakukan. Saya kira seperti itu, Bu, ide yang saya temukan kemarin. Wah, kalau menurut saya sih setuju sekali, Pak. Dengan menggunakan teknologi informasi itu berarti pembelajaran yang Bapak lakukan sesuai dengan abad saat ini, yaitu abad 5.0. Jadi memangnya sekarang dalam pendidikan itu disesuaikan dengan perubahan zaman. Khususnya teknologi informasi saat ini yang berkembang, Bapak harus memasukkannya juga dalam pembelajaran. Nah, kira-kira selain menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi, adakah strategi lain, Pak? Saya bisa sebelum melakukan pembelajaran, mungkin saya bisa melakukan asesmen diagnostik ya, Bu, sehingga saya bisa tahu gaya belajar anak yang suka mendengarkan, anak yang suka menonton, kemudian anak yang suka pembelajaran secara langsung. Jadi saya bisa memfasilitasi belajar anak sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Itu sih, Bu. Oh iya, setuju sekali Pak Ikhwan. Berarti Bapak nantinya menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan minatnya anak-anak, yang sesuai dengan profil belajarnya anak-anak. Yang sebelumnya Bapak melakukan asesmen diagnostik, jadi untuk mengetahui gaya belajarnya juga nantinya tujuan yang Bapak sampaikan akan mudah dicapai. Nah, saya setuju dengan strategi Bapak tadi, sudah sangat bagus sekali. Coba kira-kira strategi itu tuh kapan ya Bapak Ikhwan mau mengimplementasikannya? Kebetulan 2 hari lagi ini saya ada jam mengajar, Bu, di kelas 10. Jadi saya akan mengimplementasikan ide atau gagasan tadi pada 2 hari ke depan itu pada saya mengajar di kelas 10, Bu. Oh iya Pak, sebelum Bapak nanti mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian metode yang berbasis teknologi informasi, biasanya seorang guru perlu melakukan apa lagi ya Pak kira-kira sebelum kita masuk ke kelas? Ya mulai nantilah saya akan merancang proses pembelajaran saya, Bu. Jadi saya akan membuat modul ajar yang berbasis teknologi, kemudian yang rencana pembelajaran yang berdasarkan gaya belajar anak-anak, Bu. Oh iya, bagus sekali Pak. Berarti nanti Bapak sudah menyiapkan nih modul ajar yang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Nah, kira-kira strategi Bapak ini yang nantinya agar konsisten
terus dijalankan seperti itu, kira-kira Bapak perlu dukungan enggak untuk menerapkan solusi yang Bapak lakukan tadi? Pastinya saya akan berkonsultasi dengan teman sejawat saya, Bu. Jadi terkait dengan sebelum implementasi di kelas, saya akan konsultasi, komunikasi atau diskusi dengan teman saya yang di sekolahan, apakah ini sudah tepat, kemudian bisa diimplementasikan di kelas 10. Selain itu saya juga akan komunikasi dengan kepala sekolah, Bu. Barangkali ada masukan dari kepala sekolah terkait rencana yang saya lakukan. Ya, iya Pak, benar sekali bahwa untuk melakukan sesuatu tentunya kita harus berkoordinasi dulu nih dengan kepala sekolah. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat agar nantinya strategi yang Bapak inginkan nanti, yang ingin Bapak lakukan bisa tercapai dan nanti bisa diterapkan secara konsisten. Wah, saya juga sudah tidak sabar nih bagaimana nantinya Bapak setelah melaksanakan pembelajaran atau strategi yang nantinya berbasis teknologi informasi serta pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke Pak, nanti Bapak bisa menceritakan nih hasilnya kepada saya. Jadi saya bisa tahu bagaimana perkembangan setelah melakukan strategi baru yang Bapak lakukan. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima